Cek 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 cek. Halo sobat Lime, kita gas lagi dah jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan lagi dah jawabannya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zhaofan dan juga rombongan mereka berada di dalam perjalanan menuju sekte Xuanlong, dan di sini Zhaofan dan juga yang lainnya mereka sempat mampir di sebuah kota. Namun di kota inilah Zhaofan dia dapat menikmati hidupnya tenang sementara waktu. Namun di sela-sela itu juga Zhaofan dia pun terlelap, dan ketika dia terlelap dia pun dipanggil oleh seseorang yang misterius yang meminta kepada dirinya untuk dapat bangun. Jiu, bangunlah Jiu, ucap dari seseorang yang mengejutkan bagi Zhaofan, dan itu membuat Zhaofan dia pun tersentak dan dia pun bertanya siapa itu, ucap dari Zhaofan yang cukup terkejut ketika namanya dipanggil seperti itu. Namun melihat Zhaofan yang tiba-tiba saja tersentak membuat Qin Chen yang melihatnya dia pun bertanya, ada apa Zhaofan, ada apa, ucap dari Qin Chen dan juga yang lainnya yang khawatir dengan Zhaofan. Namun untuk Zhaofan sendiri dia juga bingung dengan apa yang terjadi. Ada apa denganku, ucap dari Zhaofan yang bingung pula. Namun di sini Qin Chen dia pun mengatakan kalau sebelumnya Zhaofan dia tertidur hampir sekitar 1 jam. Bahkan ketika mereka mencoba untuk dapat membangunkan Zhaofan tidak merespon apapun, yang tentunya mengejutkan juga bagi Zhaofan. Apa? Aku pingsan selama 1 jam, pikir dari Zhaofan. Di sini Zhaofan dia pun juga bingung bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, karena tidur bagi seorang kulipatar itu adalah sesuatu yang sangat amat berbahaya. Bisa saja dia diserang ketika dia sedang tidur. Ini rasanya aneh. Ini seperti aku terseret masuk ke dalam dunia lain. Mungkinkah karena itu aku tidak bisa bangun, pikir dari dirinya. Namun melihat Zhaofan yang bengong dan juga sempat tertidur membuat dan dia pun berujar, Kazuo, ada apa? Apakah kau akhir-akhir ini terlalu sering bekerja keraskah hingga membuatmu kekurangan cairan? Ucap dari Dan yang menggoda yang membuat Zhaofan dia pun kesal. Dasar kau bocah tengi. Aku ini adalah orang yang kuat, bagaimana mungkin aku bisa kekurangan cairan? Dasar tengi. Siapa yang mengajarimu berkata seperti itu? Ucap dari Zhaofan yang kesal. Namun di sini Zhaofan dia juga baru saja menyadari ada yang janggal dengan ini semua ketika dia merasakan kalau ternyata sekitaran tempatnya sepi. Kota ini benar-benar kosong. Padahal sebelumnya kota ini sangat-sangat ramai dan juga berisik, tapi kali ini kota ini benar-benar kosong dan hanya meninggalkan mereka berempat. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Zhaofan membuat mereka baru sadar kalau ternyata itu benar, kota ini benar-benar kosong. Dan itu membuat Qin Chen dia juga berujar kalau ini sama seperti yang sebelumnya ketika mereka diserang oleh Yanmo, yang membuat Dan dan juga Shuirohua mereka pun bertanya apakah ini adalah ulah dari Yanmo lagi, ucap dari mereka. Namun hal itu pun dibantah oleh Zhaofan, di mana Zhaofan dia mengatakan kalau kali ini tidaklah sesederhana itu. Bahkan ini lebih buruk daripada yang sebelumnya. Waktu itu Yanmo dia menyerang kita di kala malam hari dan itu hanyalah sebuah kebetulan, tapi ini berbeda. Dia melakukannya di tengah siang hari bolong dan semua orang juga telah menghilang. Ini berarti cuma ada satu hal, ini adalah sebuah jebakan, ucap dari Zhaofan sebelum pada akhirnya tiba-tiba aja tempat di mana mereka tinggal langsung dihancurkan oleh sesuatu yang tentunya mengejutkan juga bagi mereka semua. Namun di sini Zhaofan dia juga telah bersiap akan sebuah serangan yang membuat Zhaofan dan juga yang lainnya mereka masih dapat berdiri. Namun melihat Zhaofan yang masih dapat berdiri membuat seseorang yang baru saja datang dia berujar, seperti yang aku duga, orang pertama yang memenangkan turnamen naga ganda. Bintang baru dari wilayah barat, si kultivator iblis yang terkenal di wilayah barat. Kau bahkan dapat menghindari serangan diam-diamku, ucap dari seseorang yang baru saja datang entah dari mana. Namun melihat dirinya yang disergap dan tentunya membuat Zhaofan dia pun kesal dan dia pun berujar, Siapa kau dan berani-beraninya sekali kau menyergapku, ucap dari Zhaofan. Namun sebelum orang tua itu menjawab, ada seseorang lainnya lagi yang berujar, Zhaofan, kita bertemu lagi, tapi kali ini dasar iblis buruk. Sekalipun kali ini kau memiliki sayap dan kau tidak akan mungkin dapat kabur, bocah tengi, ucap dari seseorang. Dan ternyata orang itu adalah Zhao Desu. Melihat Zhao Desu yang datang membuat Zhaofan dia berujar, sekte kebenaran Tiandi, Zhao Desu. Ya, itu benar, itu adalah aku. Tidak kusangka kau akan melihatku di sini kan. Kami telah menunggumu, ucap dari Zhao Desu yang membuat Zhaofan, ya itu benar. Aku membenarkan apa yang kau katakan. Kalau aku memang tidak menyangka, aku tahu kalau aku memiliki banyak musuh, tapi aku gak menyangka kalau ternyata yang muncul itu adalah kalian.
Dan secara logika yang harusnya datang yang paling membenciku yaitu sekte Xuantian. Tapi nyatanya mereka semua telah aku hancurkan. Dan mereka juga kini tidak lagi memiliki sebuah kemampuan untuk dapat balas dendam. Dan berikutnya, jika bukan sekte Xuantian, harusnya itu adalah para tetua dari sekte Moche itu sendiri. Tapi dengan adanya tetua agung yang mengawasi dengan sangat-sangat ketat, harusnya mereka tidak akan berani untuk dapat keluar sekte untuk dapat menyergapku. Dan jika bukan sekte Xuantian ataupun sekte Moche, harusnya yang melakukannya adalah mereka yang telah ditarik mundur ke jajaran 3 sekte bawah, yaitu sekte Tianxing. Namun jika saja yang datang adalah sekte Tianxing itu sendiri, tentunya dengan kemampuan yang aku miliki, aku masih dapat mengalahkannya dengan cukup mudah. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau ternyata yang justru menungguku adalah sekte kebenaran Tiandi. Bisa tahu kedatanganku dan juga waktu yang sangat akurat, padahal rencanaku datang ini cukup mendadak, tapi dapat mengetahuinya dengan sangat-sangat akurat. Itu artinya kau mendapatkan sebuah bocoran. Yang itu artinya ada 2 kemungkinan. Entah kau telah menungguku menyiapkan jebakan dengan sangat-sangat lama, atau jangan-jangan ada seorang mata-mata dari sekte Moche itu sendiri. Tapi harusnya perselisihanku dengan sekte Moche itu baru saja terjadi. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa sempat bekerja sama dengan kalian? Tapi jika itu dipikir-pikir, jawaban yang paling realistis adalah saat turnamen naga ganda. Ya, ini semua terjadi saat di dalam turnamen naga ganda dan Lu Xie serta tetua Shila yang telah bersekongkol dengan kalian. Ucap dari Zhao Fan yang tentunya mengejutkan bagi Zhao Desu. Bagaimana mungkin Zhao Fan dia dapat menebak dalang dibalik itu semua dengan sangat-sangat akurat, yang membuat Zhao Desu dia pun tertawa dan juga mengatakan semua orang bilang kalau kau adalah iblis yang sangat licik dan juga sulit untuk dapat dihadapi. Dan sekarang aku tahu alasannya kenapa mereka berujar seperti itu. Iblis sepertimu kalau tidak dibereskan sedari awal, tentunya itu akan menjadi bencana di masa depan. Dan aku yang berasal dari sekte Tiandi, sekte kebenaran, akan menyiapkan para iblis. Ucap dari Zhao Desu yang membuat Zhao Fan dia berujar. Sepertinya aku memang terlalu meremehkan sekte Moche. Terlalu banyak sekali bahaya tersembunyi di dalam sekte Moche dan aku belum membereskannya. Dan untuk sekte Moche memang aku bangun tidaklah seperti keluarga Luo yang aku bangun perlahan-lahan. Aku membangunnya terlalu singkat hingga membuatku belum sempat membersihkan sekte Moche sepenuhnya. Tapi sepertinya dendam ini harus aku selesaikan secepatnya. Ucap dari Zhao Fan. Dan kau Zhao Desu dan juga para orang-orang tua lainnya. Dan kalian adalah para kultivator yang berada di jalan kebenaran. Dan kalian ingin menjalankan kekuatan suci kalian, keadilan suci, dan ingin menyingkirkan para iblis. Baiklah, kalau begitu lakukanlah kepada diriku. Dan untuk gadis-gadis ini, mereka semua berasal dari jalan kebenaran. Mereka berasal dari sekte Xuantian. Jadi bebaskanlah mereka dan biarkanlah mereka pergi. Ucap dari Zhao Fan yang membuat Qin Chen yang mendengarnya, dia pun tahu kalau saat ini Zhao Fan mencoba untuk dapat mengamankan mereka semua, mencoba untuk dapat mengulur waktu dan memberikan kesempatan mereka untuk dapat pergi dari tempat ini. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Zhao Fan di sini, Zhao Desu dia mengatakan kalau hal itu tidak mungkin dapat terjadi karena siapapun yang telah berinteraksi dengan iblis sepertimu, maka mereka semua harus disingkirkan. Ucap dari Zhao Desu yang kini tiba-tiba aja dia juga cukup terkejut ketika dia melihat sebuah cahaya yang datang ke arah dirinya. Dan sekejap saja di sini Zhao Desu dan jika saja dia tidak menghindar sedikit, itu membuat dirinya akan benar-benar lenyap seperti apa yang ada di belakangnya. Karena saat ini ternyata orang tua yang ada di belakangnya pun lenyap bersama dengan jiwa serta tubuh fisiknya terkena sebuah serangan yang datang dari Zhao Fan. Ketika Zhao Fan dia menggunakan teknik kedua dari mata dewa Kamling miliknya, Void Affiliation. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutnya untuk Zhao Fan. Dan pada akhirnya Zhao Fan kita sampai titik di mana Zhao Fan akan melakukan sebuah pertempuran. Dan akhirnya nggak ada lagi bucin-bucinan, dan ini Zhao Fan akan melakukan sebuah pertempuran yang sangat-sangat epik. Karena Zhao Fan dia akan menghadapi 500 ahli yang ada di ranah virtual, dan ada juga ahli yang ada di ranah Soul Fusion. Dan bagaimana Zhao Fan akan mengalahkannya akan dibahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa di part lanjutannya, di mana Zhao Fan dia akan menghadapi para tetua dari sekte kebenaran, sekte yang berasal dari 3 sekte atas, yang tentunya itu sangat sulit dan juga butuh pengorbanan yang luar biasa. Ini yang gue tunggu-tunggu nih, 500 lawan 1. Ini keren nanti nih. Semoga aja visualnya juga bagus ya. Kita tunggu aja besok-besok, hari Sabtu dan juga Minggu harusnya adalah. Udah itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you, enjoy.